Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai portal 3 sendi. Apa itu portal? Portal adalah sebuah konstruksi gabungan balok Gerber dalam bentuk konstruksi bersendi banyak, dan konstruksi tersebut dikombinasikan dengan tiang penyangga. Konstruksi portal dengan kondisi seperti ini dapat diselesaikan dengan prinsip statis tertentu, dalam artian bahwa keseimbangan gaya dan momen masih berlaku pada penyelesaiannya. Nah, ini ada contoh portal ya dengan beban horizontal dan beban terbagi rata. Konstruksi portal seperti diperlihatkan pada gambar di atas, di mana sebuah konstruksi portal diberi beban terbagi rata dan beban terpusat, maka reaksi pada tumpuan kaki akan timbul reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal. Jadi di sini ada reaksi vertikalnya dan reaksi horizontal. Ya, di sini RAH dan RBH. Prinsipnya sebenarnya sama dengan pelengkung 3 sendi. Ya, di sini. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut diberikan beberapa contoh soal yang nantinya dapat dijadikan referensi untuk penyelesaian pada persoalan yang mempunyai kemiripan dan cenderung serupa. Contoh soal: sebuah konstruksi portal mempunyai panjang bentang L dan tinggi H, diberi beban terpusat P seperti pada gambar di samping ini. Ya, hitung reaksi gaya di D dan tumpuan. Hitunglah reaksi gaya di tumpuan. Jadi kita akan coba bagaimana menghitung RAV dan REH serta RBV dan RBH. Ya, jadi ingat prinsipnya sama seperti pelengkung 3 sendi. Jadi awalnya kita langkah-langkah kerja sama. Awalnya kita hilangkan dulu ada sendinya dihilangkan, kita pakai konstruksinya adalah sendi roll gitu ya, sendi roll. Ketika sudah dapat RAV dan RBV, baru kemudian kita menghitung RAH dengan cara sigma MS sama dengan 0. Jadi hitung dengan setengah bentang. Setelah dapat RAH, nanti kita dengan sigma H sama dengan 0 akan didapat RBH. Langkahnya sama seperti itu, sama seperti pada kasus pelengkung 3 sendi. Penyelesaiannya, nah ini konstruksinya tadi ya, ada sebuah portal ya dengan tinggi H, lebar L ya, S-nya ada di tengah-tengah, kemudian beban P sejarak A dari A, tumpuan A, dan sejarak B dari tumpuan B. Pertama kita hitung reaksi peletakannya, yaitu dengan sendi S dihapus, peletakan B diganti dengan roll. Jadi ini S-nya hilang, jadi sendi roll. Pada kasus sendi roll kita bisa menerapkan statis tertentu, yaitu dengan prinsip-prinsip kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen. Sigma MB sama dengan 0. Nah, dari sini RAV kali L nilainya positif karena putarannya searah jarum jam, kemudian dikurang P kali B terhadap titik B ini ya, nilainya negatif karena berlawanan arah jarum jam. Maka akan didapat RAV sama dengan P kali B per L. Berikutnya, untuk menghitung RBV ya, bisa pakai sigma P, bisa juga dengan sigma A. Nah, di sini kesempatan ini kita coba pakai sigma MA sama dengan 0. Jadi kalau sigma MA sama dengan 0, RBV di sini arah putarnya terhadap titik A adalah berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif, dikali dengan L jaraknya, ditambah P, di sini arah putarnya searah jarum jam terhadap titik A, jadi P kali A sama dengan 0. Maka nilai RBV adalah P kali A per L.
Nah, ini untuk mengontrol, kita cek apakah betul 0. Sigma V sama dengan 0, maka RAV tambah RBV dikurang P harus sama dengan 0. Setelah sendi S dipulihkan dan tumpuan B dikembalikan menjadi sendi, maka timbullah gaya pelengkung. Momen pada S dihitung dari kiri. Ya, sini jadi momen pada S dihitung dari kiri. Jadi seperti ini kita anggap dia kita hitung hanya setengah bentang. Bentang sebelah kanan kita abaikan. Nah, pada kasus setengah bentang seperti ini, sigma ms sama dengan 0, ya. Maka RAV dikali dengan setengah L dikurang RAH ini arahnya kita anggap positif ke kanan. Jaraknya terhadap titik S adalah H, jadi RAH kali H, dan tidak ada gaya yang lain, ya, maka sama dengan 0. Maka dapatlah RAH sama dengan RAV kali setengah L dibagi dengan H. Sedangkan RAV ini nilainya adalah PB per L. Jadi setengah PB per H itu ya. Kemudian untuk menghitung RBH-nya bisa dengan sigma H sama dengan 0. RAH tambah RBH sama dengan 0, maka RBH adalah min dari RAH atau min setengah PB per H. Nah, ini contoh soal yang realnya. Kalau tadi pakai persamaan pakai variabel huruf gitu ya, bukan dalam bentuk angka. Nah, ini penerapannya. Hitung dan gambarkan bidang lintang, normal, dan momen untuk konstruksi di bawah ini. Ya, ini ya konstruksinya. Ada konstruksinya tumpuan, ada tumpuan A dan B. Kemudian ada beban P1 sebesar 5 ton di titik C dan P2 sebesar 15 ton di titik E. Nah, langkah pertama tentu kita hilangkan dulu sendinya, kita jadikan dia tumpuan sendi roll, di mana roll di B. Ya. Ini kita hitung dengan sigma MB sama dengan 0, maka RAV dikali 5, jaraknya A sampai ke B, ditambah P1 kali 3, P1 kali 3 karena P1 tingginya terhadap ke titik B adalah 3 ya, seperti ini. Di sini dia 3. Kemudian dikurang P2. Nah, P2 arah putarnya berlawanan arah jarum jam sehingga P2 dikali jaraknya adalah 2. Dikurang P2 kali 2 sama dengan 0. Maka RAV di ton. Nah, kalau udah dapat ini kita bisa pakai sigma V sama dengan 0. Maka RAV dikurang P2, RAV ke atas dikurang P2 yang gaya-gaya vertikal aja ya, ditambah RBV yang belum diketahui kita anggap ke atas positif sama dengan 0. Maka 3 dikurang 15 ditambah RBV sama dengan 0. RBV akan didapat nilainya adalah 12 ton. Kemudian kita hitung gaya horizontalnya, yaitu gaya horizontal di A dengan sigma ms sama dengan 0. Jadi kasusnya kita seperti tadi, kita tutup hanya setengah saja yang kita lihat. Di sini RAV kali 2,5 ya, karena S-nya itu di tengah-tengah dari bentang yang panjangnya 5, jadi 2,5. RAV kali 2,5 terhadap titik S, kemudian dikurang RAH. RAH ini arahnya ke kanan, kita anggap ke kanan dulu, dikali dengan tingginya H yaitu 5 dikurang P, karena ada titik P di sini ya, yang kalau yang P2 tidak masuk ya, yang hanya P1, kita bagi 2 gini. P1 jaraknya terhadap S adalah berapa? 2. Jadi P dikurang P1 kali 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini akan didapat RAH sebesar min 0,5 ton
arahnya adalah ke kiri karena dia dapatnya min, maka dia arahnya adalah berubah dari yang asumsi kita semula ya, bahwa dia arahnya ke kiri. Nah, dengan sigma H sama dengan 0, kita akan mendapatkan RBH yaitu min RAH ya, karena dia ke kiri ya, min RAH ditambah P1 ya, ditambah RBH. RBH karena kita belum tahu, kita anggap dia positif ke kanan sama dengan 0, maka akan didapat RBH sama dengan min 4,5 ton. Arahnya juga ke kiri karena nilainya min. Nah, kalau kita pecah batang-batangnya ini menjadi, karena kita akan menghitung gaya lintang. Gaya lintang kita hitung per batang di sini ya, karena posisinya perlu dipahami dulu bahwa lintang itu adalah gaya yang tegak lurus batang. Jadi ini posisinya berbeda, maka harus kita pisahkan ya, biar kita paham bahwa mana yang arahnya tegak lurus batang dan mana yang arahnya sejajar sumbu batang. Nah, seperti ini gaya yang tegak lurus batang, misalnya contohnya di sini untuk batang AD yaitu RAH, P1 dan RBH. RBH ini dari sini nanti didistribusi kemari, nanti munculnya di sini. Ini adalah gaya dari tumpuan ini. Kemudian yang atas ini, kalau gaya lintangnya adalah RAV, ini dari gaya bawah ini diteruskan ke atas, maka dia akan bekerja di sejajar arah gayanya ya. Di sini RAV. Nah, di sini ada P2 dan RBV. Itu untuk gaya-gaya lintangnya. Untuk batang FB, gaya lintangnya adalah yang tegak lurus yaitu P1, RAH dan RBH ya. Sedangkan RBV ini bukan lagi lintang untuk batang FB, dia menjadi gaya normal karena gayanya dia ini sejajar sumbu batang ya. Itu yang perlu dipahami dulu di sini, mana yang sebagai gaya normal dan sebagai gaya lintang. Ya, ini contohnya P1 di sini menjadi gaya normal untuk batang DF ya, sedangkan di sini untuk yang gaya normalnya adalah RAV. Nah, jadi setiap batang akan berbeda. Di sini RAV berfungsi sebagai lintang untuk batang DF, sedangkan di batang AD dia berfungsi sebagai gaya normal. Nah, jadi dilihat per batangnya ya. Nah, contohnya sekarang kita lihat di sini, kita akan bahas lintang untuk batang AD. Jadi saya putar dulu objeknya biar posisinya jadi mendatar. Jadi biar kita tahu mana yang vertikal, mana yang horizontal. Nah, kalau diputar seperti ini, untuk DA di sini gayanya yang mulai dengan RAH ke atas ya, maka nilainya RAH plus 0,5 ton. Kemudian dari AA tidak ada gaya, nanti akan datar. Kemudian dijumpa dengan P1, maka DC sama dengan DA dikurang P1 sama dengan 0,5 dikurang 5 sama dengan min 4,5, dia turun. Nah, dari sini datar lagi dan akan ditutup oleh ini ya, kita lihat di sini DD sama dengan DC ditambah RBH. Nah, di sini ada gaya RBH ya, RBH sebesar 4,5, jadi min 4,5 tambah 4,5 sama dengan 0. Nah, jadi di sini satu batang ini nutup dia 0 di sini. Sama juga seperti yang sebelumnya ya, lalu dia harus menutup. Coba diperhatikan juga di sini, kalau ada beban 5 ton maka otomatis ini jadi seperti balok ditumpu oleh dua tumpuan. Besarnya ini adalah RAH-nya 0,5 dan di sini adalah RBH-nya 4,5. Jadi jumlahnya juga tetap. Jadi satu batang ini mencapai titik keseimbangan sendiri gitu ya, masing-masing ada titik keseimbangannya. Nah, berikutnya kita akan melihat akan menghitung lintang untuk batang DF. Nah, gambarnya kita putar lagi. Nah, ini DF-nya jadi mendatar kita buat biar kita bisa melihat mana yang lintang dan mana yang normalnya di sini ya, gaya normalnya. Nah, di sini lintang untuk batang DF. DD, nah di sini DD dimulai oleh RAV naik ke atas besarnya 3 ton ke atas.
kemudian datar nanti sampai ke E. DE sama dengan DD dikurang P2 karena P2 ke bawah dikurang. Kemudian dia akan DF. DF ditutup oleh DE ditambah dengan RBV ya, nilainya min 12 tambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini pun kalau kita lihat ini udah ada keseimbangan lagi ya. Di sini besarnya RBV itu adalah 3 ton, di sini 12 ton. Nah, kalau kita jumlahkan 3 tambah 12 dapatnya 15 ya, sama seperti yang tadi ini 0,5 tambah 4,5 sama dengan 5. Dia selalu begitu, selalu seimbang ya. Berikutnya untuk batang FB ya, saya putar lagi gambarnya. Lintang batang FB DF. Nah di sini ada P1, kemudian turun RBH ya. RAH ya, RAH. Jadi di sini DF sama dengan min RAH ditambah P1 ya. Jadi ada RAH kemudian ada P1. Jadi besarnya min 0,5 tambah 5 sama dengan 4,5. Nah, 4,5 dia naik ke atas. Kemudian di DB sama dengan DF dikurang RBH. RBH ke bawah arahnya. Jadi dikurang RBH 4,5 dikurang 4,5 sama dengan 0 ya. Jadi ada keseimbangan di sini. Nah, di sini coba lihat gaya horizontal dan vertikalnya, kalau kita jumlah sama. P1 dikurang 0 RAH 0,5 jadi 4,5. Ini berlawanan arah min 4,5. Jadi sama gitu ya. Selalu harus dalam kondisi seimbang. Nah, berikut inilah dia gambar lintangnya dia tadi ya. Dari sini DA sampai kemari, ada P1 kemari, kemudian ditutup oleh DD. Nah, dari sini baru mulai lagi ada DD untuk batang DF ya, besarnya 3 ton tadi. Kemudian kemari ada P2 turun ditutup oleh RBH. Nah, dari sini kita mulai lagi. Jadi per batang-batang ya. DF itu sama dengan P1 tadi ke atas dikurang 0,5 dari RAH. Nah, dapatnya 4,5 kemari, tidak ada gaya lagi, ditutup oleh RBH. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung gaya normal ya. Nah, sama seperti tadi, kita harus menjabarkan masing-masing seperti ini. Nah, sekarang kita coba hitung dulu gaya normal untuk batang AD. Dan normal batang AD. Nah, ini kalau tapi saya nggak putar lagi. Kalian udah paham maksudnya ya, letaknya ya. Jadi ini yang gaya normal di sini kan yang ada cuman gaya RAV ya. Gaya RAV aja yang ada. Nah, efeknya bagaimana RAV ini terhadap batang AD adalah tekan karena dia menuju batang. Jadi bukan menjauhi. Kalau menjauhi nanti tarik, tapi ini menuju batang jadi nilainya tekan. Jadi min RAV sama dengan min 3 ton. Jadi besarnya 3 ton gayanya ya. Kemudian untuk batang apa namanya? Oh, ini udah terbalik urutan gambarnya apa yang tadi putar ya. Nah, kita lihat lagi dulu untuk batang normal DF ya. DF. Nah, ini NDF itu dihitung dari RAH dikurang P1. Nah, di sini RAH ada, ini gaya yang sejajar sumbunya adalah RAH ke atas ya, menjauhi tarik efeknya, tapi karena ada P1 tekan mendekati menuju batang ya. Ya, ini kita tutup di sini. Jadi ini aja. Jadi nilainya adalah 0,5 dikurang 5 sama dengan 4,5. Jadi batang ini menerima gaya tekan sebesar 4,5 ton ya. Berikutnya adalah untuk batang DH FB gaya normalnya adalah yang bekerja, ini lihat ya, yang bekerja adalah RBV. Dia posisinya adalah menekan min, karena dia menekan nilainya min RBV sama dengan min 12 ton. Ya, ini ya, ininya agak telat tadi gambarnya ya.
Nah, hasil gambarnya seperti ini. Jadi di sini menerima gaya tekan sebesar 3 ton, batang AD, batang DF menerima min 4,5 ton, dan batang FB menerima 12 ton ya tekan. Nah, sekarang kita coba menghitung momen. Nah, kalau momen ini seperti biasa aja, kita dari ada ketentuan bahwa ini karena ujung-ujung batang dan ini adalah sendinya, maka MA sama dengan MS sama dengan MB sama dengan 0 ya. Jadi selalu MA, MS dan MB nilainya 0. Sedangkan momen di C ya kita potong di titik C, yang ada di gaya ada di A. Jadi yang gaya ada di A yang bekerja terhadap titik C adalah cuman gaya RAH. RAV tidak bekerja terhadap titik C karena jaraknya 0, tidak menimbulkan efek momen. Ya, di sini MC sama dengan RAH kali 3. Kenapa dia positif? Karena arah putarnya adalah searah jarum jam. Maka nilainya adalah 1,5 ton. 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 ton. Kemudian kita hitung MD naik ke atas. Nah, kalau ke atas ya sudah bekerja gaya P1. Jadi di sini RAH kali 5, jaraknya 5 dikurang P1, arahnya berlawanan arah jarum jam, dikali dengan 2 sama dengan 0,5 kali 5 dikurang 5 kali 2 sama dengan min 7,5. Kemudian ME ya, dari sini ke ES kan sudah ditentukan 0 ya tadi ya. ME sama dengan RAH dikali 5. Ini RAH dikali dengan 5 ya, positif karena arah putarnya searah jarum jam. Kemudian dikurang P1 kalau di sini arahnya kemari, jaraknya 2, putarannya berlawanan arah jarum jam, nilainya min P1 kali 2 ditambah RAVA. RAV udah ada jarak, kalau dari titik C dan D dia tidak ada jarak, jadi tidak dihitung sebagai momen. Tapi untuk E dia sudah ada jarak antara RBV dan E. Jaraknya adalah 2,5 ditambah 0,5, jaraknya 3 ya. Jadi dari sini kemari 3. Nah, jadi di sini RAV dikali 3 ya, sama dengan 0,5 kali 5 dikurang 5 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 1,5 ton meter. MF ya, MF ini bisa dihitung dari bawah ke atas atau bisa juga langsung dari kiri ke kanan ya. Ini kita coba dari sini ya, dari A sampai ke F. Tapi akan sama juga hasilnya jika kita hitung dari E ke F. Jadi MF sama dengan RAH dikali 5. Ini MF di sini, RAH ini jaraknya adalah 5 tegak lurusnya. Kemudian dikurang P1 jaraknya 2 ditambah RAV jaraknya 5. RAV ke atas jaraknya dari sini 5, 2,5 tambah 2,5 5 ditambah P2. Nah, dia ada P2 jaraknya adalah 2. Kenapa min? Arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sama dengan min 22,5 ton meter. Ya, seperti itu dapatnya. Nah, ini gambarnya. Kalau kita gambarkan momennya, ini momen positif, negatif. Nah, ini digambarkan, ini harus sama ya kalau di sini. Nah, ini juga begitu. Karena di satu titik ini momennya sama. Kecuali ada overstack, nanti baru beda. Tapi kalau dia satu titik ini sama, ini dipotong, ini kemari pindah, yang ini juga begitu. Ya. Nah, sudah didapatkan momennya. Ya, materi kita sudah habis hari ini. Ya, sampai di sini dulu bahan mengenai portal. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.